Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik-baik ya, semuanya sehat kan? Nah, hari ini kita ketemu lagi. Waktunya untuk ibadah sekolah minggu. Ayo kita memuji nama Tuhan dengan semangat dan sukacita. Tapi hari ini kita ibadahnya spesial loh. Spesialnya apa? Ya harus mengikuti dari awal sampai habis. Oke? Yuk kita memuji Tuhan sambil berolahraga juga, biar tambah semangat dan gak ngantuk. Ayo semuanya berdiri. Oh, tapi kok Bapak sendirian ya ini ya? Kalau gitu, Bapak panggil temennya, biar ada yang nemenin. Oke, sekarang sudah banyak temennya. Kita menyanyi bersama-sama. Mari kita pujikan, tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sekarang badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Kepala anak-anak, kepalaku ke depan, kepalaku ke belakang, kepalaku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan, puji Tuhan bersama-sama. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita sama-sama berdoa ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan Tuhan kepada kami semua sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kesehatan yang sudah Kau berikan kepada kami semua. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah kami. Kau selalu menyertai dari awal sampai akhirnya nanti, supaya kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami hanya ke dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Karena kita sudah sedikit berolahraga, berarti harusnya sudah gak ada yang ngantuk lagi ya. Nah kalau gitu kita lanjutkan pujian kita. Kita mau bersukaria karena Tuhan sudah memberkati dan menolong kita sepanjang minggu ini. Kali ini pujian akan ditemani oleh keluarga Pak Pendeta Iwan. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Bersama pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Bersama pada berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Sudah capek? Oke, duduk dulu. Anak-anak, tahu nggak kalau Tuhan Yesus itu sangat
luar biasa sayangnya sama kita. Coba diingat-ingat kasih Tuhan yang sudah pernah kita rasakan. Mungkin waktu kita pengen sesuatu dan Tuhan mengabulkan melalui orang tua kita. Atau mungkin waktu kita mengalami ketakutan atau permasalahan, tapi Tuhan memberikan jawaban dari masalah kita itu. Itu bukti bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Meskipun kita masih kecil, tapi Tuhan tetap sayang kepada kita. Tapi juga diingat, kita juga harus sayang kepada Tuhan. Caranya dengan menuruti perintah Tuhan dan juga perintah orang tua kita. Nah, pujian selanjutnya akan dibawakan teman kita Fani dan Bu Lena. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Shalala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Shalala. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam ibadah sekolah minggu GKI Bojonegoro yang dilaksanakan secara online. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya saat ini? Tentunya semua Bapak Ibu guru sekolah minggu sangat berharap anak-anak semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat. Pagi ini tentunya anak-anak sudah bersiap untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari yang baru Tuhan berikan kepada kami semua. Kami mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan yang Kau berikan kepada kami, yang sungguh indah dan sangat berharga dalam hidup kami. Engkau senantiasa memperhatikan kehidupan kami. Engkau menganggap anakmu sungguh-sungguh sangat berharga, sehingga Engkau senantiasa terus melimpahi kami dengan kasih karunia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Pimpin dan kuasai kami satu persatu dengan Roh Kudus-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar setiap hikmat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan ajarkanlah kami untuk mengerti apa yang menjadikan kehendak Tuhan di dalam hidup ini. Pimpin kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami semua anak-anak-Mu siap mendengarkannya. Amin. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Anak-anak yang sudah bisa membaca, mari kita baca bersama-sama. Sedang anak-anak yang belum bisa membaca, anak-anak duduk dengan manis dan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20 yang berbunyi demikian.
Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya, lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritakanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis
segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Amin. Demikian firman Tuhan anak-anak ya, bacaan hari ini yang sudah kita dengar. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Bu Lulu ingin menceritakan atau bertanya kepada anak-anak terlebih dahulu. Pernahkah anak-anak melihat orang gila? Orang yang tidak bajunya compang-camping, ya, rambutnya nggak pernah disisir, tidak pernah mandi, ya, tidurnya seenaknya di tempat-tempat yang dia sukai, ya, pernah nggak? Oh, pasti pernah. Bu Lulu juga pernah ya. Kadang kalau kita melihat orang tersebut ya, orang gila itu, kita jadi takut mendekat, takut melihatnya. Pasti takut kalau dia ngamuk atau dia marah. Ya. Kasihan ya anak-anak ya. Mereka seperti itu. Mereka tidak diperhatikan keluarganya, ya, mereka hidup di jalanan. Nah, tapi Tuhan Allah itu senantiasa memperhatikan, ya, memperhatikan yang bersangkutan atau orang gila tersebut. Tuhan pakai orang-orang untuk menolong mereka. Mereka dikasih makan, mereka dikasih pakaian, ya. Mereka dikasih minum, seperti itu, ya. Takut gak anak-anak melihat? Takut boleh, tapi tidak boleh berlebihan, ya. Pada pagi hari ini ceritanya juga sama, mengenai orang, bukan orang gila, tetapi orang yang kerasukan setan. Hidupnya tinggalnya di daerah pekuburan. Orang yang kerasukan setan ini, ya, dia merasa tersiksa dengan hidupnya karena hidupnya dikuasai oleh roh-roh jahat yang tinggal di dalam hatinya, di dalam tubuhnya. Ya. Saking kesalnya orang ini, dia memukul badan-badannya dengan batu. Dia tidak memperhatikan dengan dipukul-pukul itu badannya sakit. Tidak. Ya. Tapi dia ada keinginan untuk supaya roh-roh jahat itu keluar dari tubuhnya. Saat Tuhan Yesus turun dari perahu, orang yang kerasukan setan ini, ya, melihat Tuhan Yesus. Dia minta kepada Tuhan Yesus agar dia dikeluarkan dari roh-roh jahat yang tinggal di dalam hatinya. Anak-anak, Tuhan itu kasih, Tuhan itu menyayangi anak-anaknya, walaupun situasi dan kondisi anak-anaknya itu sakit, sedih, ya. Tuhan Yesus juga sedih melihat orang yang kerasukan setan itu. Dia menolong orang itu dengan mengeluarkan roh-roh jahat yang ada di dalam tubuhnya ke babi-babi yang ada di lembah, ya, di lereng-lereng gunung. Nah, Tuhan laksanakan itu. Dia bersyukur anak-anak, ya, karena sudah dibebaskan dari roh-roh jahat yang tinggal di dalam tubuhnya. Sampai dia punya keinginan untuk menyertai Yesus kemana perginya. Tetapi Yesus melarangnya.
Dia disuruh memberitakan Injil, memberitakan apa yang terjadi di dalam hidupnya, ya, kepada orang-orang sekampung dan sekelilingnya. Sungguh Tuhan Yesus baik loh anak-anak ya. Ya, Tuhan sangat menghargai setiap ciptaannya, ya. Dia senantiasa memperhatikan orang-orang yang dikasihinya. Dia tidak ingin anak-anaknya orang-orang yang dikasihinya menjadi orang-orang jahat. Tuhan itu penuh belas kasihan, sehingga diangkatnya, ya, orang yang kerasukan setan ini menjadi anaknya dengan mengeluarkan setan-setan atau roh-roh jahat yang ada di dalam hatinya. Anak-anak juga, ya. Kalau Tuhan tadi memperhatikan orang yang kerasukan setan, ya, berarti itu Tuhan sangat menghargai ciptaannya. Demikian juga anak-anak. Walaupun anak-anak saat ini masih kecil-kecil, masih sekolah, ada yang sudah bisa baca, ada yang belum. Tuhan setiap saat memperhatikan anak-anak. Ya. Tuhan memperhatikan anak-anak lewat orang tua. Anak-anak selalu diperhatikan hari demi hari. Jangan sampai anak-anaknya ada yang sedih, ada yang susah, ada yang menangis, ada yang sakit. Orang tua anak-anak selalu menjaga anak-anak, karena anak-anak yang dilahirkan orang tuanya adalah berkat dari Tuhan yang senantiasa terus dijaganya. Jangan sampai anak-anaknya itu menjadi anak-anak yang tidak berguna, yang senantiasa bersedih, jadi anak-anak yang nakal. Tidak, orang tua selalu mendoakan anak-anaknya agar menjadi orang yang berguna, yang berharga, ya. Kalau Tuhan sudah sangat begitu kasihnya kepada anak dan menghargai ciptaannya, anak-anak juga harus menghargai, bersyukur atas apa yang sudah Tuhan perbuat di dalam kehidupan anak-anak, ya, yaitu dengan taat kepada orang tua, mama, papa, ayah, bunda, ibu, bapak, orang yang lebih tua, ibu guru, kakak, sesama kita, ya. Situasinya dia lagi sedih, susah, miskin, kaya, ya, ada yang kulitnya hitam, ada yang putih. Kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus menghargai. Kalau anak-anak menjumpai seperti tadi, ada orang yang gila, ya, gak waras, ya, atau ada orang yang disisihkan, ya, atau orang yang ngemis. Nah, anak-anak masih kecil, memang anak-anak tidak bisa berbuat apa-apa, tapi anak-anak bisa menolong mereka, menghargai mereka dengan memperhatikan mereka. Kalau anak-anak gak perlu takut, tetapi anak-anak harus dengan kasih memperhatikan mereka. Kalau anak-anak punya makanan dan minuman mereka saat lewat, anak-anak gak perlu takut, tapi anak-anak juga memberi apa anak-anak yang miliki. Berarti dengan sedikit yang anak-anak miliki itu, berarti secara tidak langsung anak-anak juga menghormati mereka. Anak-anak tidak perlu mengejek, ya. Kalau anak-anak nggak bisa berbuat apa-apa, tetapi anak-anak cukup mendoakannya. Dengan mendoakannya, tidak mengejeknya, berarti anak-anak menghargai mereka.
Kalau anak-anak menghargai mereka, berarti anak-anak menghargai Tuhan, karena Tuhan sudah menghargai kita. Maukah anak-anak yang masih kecil-kecil ini kita berbuat atau menghargai sesama kita dengan cara mengasihi satu dengan yang lain, walaupun mereka ada yang sempurna dan tidak sempurna, ada seperti katakan dulu tadi, ada yang hitam, ada yang kuning tubuhnya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sehat, ada yang dan lain sebagainya. Mari kita menghargai satu dengan yang lain atau mengasihi satu dengan yang lain, karena kita sudah dikasihi Allah, kita sudah dihargai sebagai manusia oleh Allah, ya. Kalau gitu kita sepatutnya lah menjadi anak-anak yang saling menghargai satu dengan yang lain, mengasihi satu dengan yang lain. Mau ya anak-anak? Sip, ya. Dulu yakin anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang manis. Pasti mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa kembali supaya anak-anak dipimpin Tuhan di dalam melakukan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita mengucap syukur untuk itu semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Ajarkanlah ya Tuhan, kami saling mengasihi satu dengan yang lain, kepada sesama teman kami, kepada orang tua, kepadamu Tuhan. Ajarkanlah kami tidak membeda-bedakan situasi dan kondisi apapun saudara-saudara kami, kulit kami, kepintaran kami, kekayaan kami, dan masih banyak lagi Tuhan. Ajarkanlah kami Tuhan terus tetap saling mengasihi satu dengan yang lain, karena Engkau sudah mengasihi kami, Engkau menghargai kami sebagai ciptaan-Mu. Ajarkanlah kami terus belajar untuk menghargai satu dengan yang lain melalui hidup kami saling kasih mengasihi. Pada kesempatan ini pula kami berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini yang menderita sakit, kiranya Tuhan tolong sembuhkan, jamahlah tubuhnya ya Tuhan, sehingga mereka dapat memuji dan memuliakan nama-Mu. Ajarkanlah kami Tuhan di saat-saat pandemi ini kami boleh terus berdisiplin diri untuk menggunakan masker, mencuci tangan, rajin makan, menjaga kesehatan kami Tuhan, karena saat ini COVID-19 semakin hari semakin meningkat. Ajarkanlah kami terus mendengar-dengaran apa yang disampaikan orang tua kami, terlebih-lebih Engkau Tuhan. Kami serahkan Bapak Ibu guru kami yang sudah mempersiapkan ibadah online ini, kiranya Tuhan juga memberkati pelayanannya. Biarlah ya Tuhan apa yang sudah dipersiapkan menjadi berkat buat anak-anak-Mu semua. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk sekolah kami yang saat ini masih daring. Tuhan beri kami terus semangat agar kami dapat melaksanakan sekolah kami di rumah. Kami tidak malas-malasan, tetapi beri kami Tuhan kemampuan untuk menyelesaikan setiap tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajarkanlah kami terus walaupun di rumah memuji dan memuliakan nama Tuhan melalui mulut kami, hati kami, pikiran kami. Dan kami terus rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, pada kesempatan pagi ini kami juga mempersembahkan persembahan yang kecil ini yang semuanya berasal dari Engkau Tuhan melalui orang tua kami. Biarlah ya Tuhan yang kecil ini berguna untuk melebarkan kerajaan-Mu di muka bumi.
Terima kasih Bapa, ampuni dosa salah kami yang kami buat pada hari ini yang tidak menyenangkan Tuhan ya Tuhan dalam ibadah ini. Tuhan ampuni dan Tuhan terus sempurnakan hidup kami agar kami menjadi anak-anak yang sungguh berkenan di hadapan-Mu. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini Tuhan. Biarlah Engkau terus bekerja dan tinggal di dalam hati kami, berproses ya Tuhan, agar kami menjadi anak-anak yang terus senantiasa taat dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Anak-anak, firman Tuhan sudah kita dengarkan, tetapi ada pun ayat yang menjadi ayat hafalan yang harus anak-anak hafalkan pada minggu ini, diambil dari Yesaya 43 ayat 4a ya, yang berbunyi demikian: karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Ya, seperti tadi dulu katakan, kita menghargai orang dengan mengasihi satu dengan yang lain ya. Itu kita ulangi lagi, kita baca bersama-sama ya ayat hafalan kita ya, dari Yesaya 43 ayat 4a. Karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Anak-anak boleh menghafalkannya. Setelah hafal, nanti dikirim di grup Komisi Anak Sekolah Minggu GKI Bojonegoro, atau anak-anak buat semacam pembatas Alkitab ya, anak-anak buat sendiri pembatas Alkitab ya. Nanti ayat ini ditulis dengan cantik ya, dikasih bunga-bunga atau dikasih gambar-gambar yang bagus, nanti dikasih pita ya, nanti hasilnya itu difoto ya, nanti dikirimkan lewat tadi grup Komisi Anak Sekolah Minggu ya, grup Komisi Anak GKI Bojonegoro ya. Kalau anak-anak berkenan untuk itu, kirimkanlah ke grup itu. Tetapi kalau anak-anak tidak diperkenan, anak-anak tetap harus menghafalkannya. Diingat bahwa Tuhan itu peduli kita, Tuhan itu menghargai kita, Tuhan terus mengasihi kita. Maka kita pun harus mengasihi sesama kita. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, saatnya kita untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Disiapin persembahannya ya, kotaknya juga disiapkan. Nah, untuk mengiringi persembahan kali ini akan ditemani oleh Bu Mariati dan Vika. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Anak-anak yang terkasih, mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang baik, kami bersyukur padamu kalau pada kesempatan pagi hari ini kami boleh bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, dan terlebih kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah Tuhan firman yang sudah kami dengarkan, supaya kami boleh menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik,
Dan kami tahu kami sangat berharga di mata Tuhan dan Tuhan sangat menyayangi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi ini kami juga membawa persembahan kami kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami ini Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa pada saat ini kami juga berdoa untuk sekolah kami masing-masing Tuhan, di mana pembelajaran masih kami lakukan secara online di rumah. Biarlah Engkau tetap memberikan semangat, sukacita pada kami selama kami mengerjakan setiap tugas-tugas yang ada, sehingga kami boleh mengerjakannya dengan baik. Doa juga untuk orang tua kami yang membimbing kami di rumah. Tuhan berikan hikmat dan kesabaran dalam membimbing kami selama di rumah. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang lain. Tuhan kiranya juga memberkati mereka semua dengan kesehatan. Tuhan senantiasa memberikan sukacita senantiasa buat mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan doa kami ini Tuhan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita sudah berada di penghujung ibadah kita. Tapi minggu depan masih ketemu lagi kok. Jadi tetap semangat ya. Dan juga jangan lupa, sekarang ini kan masih pandemi. Jadi kalau misalnya nggak ada kepentingan yang penting banget, anak-anak nggak usah keluar-keluar. Mainnya pun di rumah aja. Kalau misalnya terpaksa keluar, jangan lupa pakai masker. Terus kalau sudah pulang, harus cuci tangan, mandi biar badannya bersih. Dan jangan lupa makan makanan yang bergizi, makan makanan yang sehat, dan selalu berdoa dan bersukacita. Ya? Oke? Oke. Kalau gitu, untuk pujian penutup minggu ini akan dibawakan oleh Dea dan Bu Erna. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia raih Roh Kudus. Ku menang